Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini akan membahas tentang teks sejarah. Nah, teks sejarah sendiri merupakan materi dari kelas 12, yaitu ada di bab 2 mengenai teks sejarah ataupun bagaimana cara mengimplementasikan kehidupan kita berdasarkan dengan teks sejarah. Nah, untuk nanti insya Allah akan di-share PowerPoint, tapi karena PowerPoint tidak bisa dimuat, akhirnya saya ubah menjadi gambar. Nah, semoga dengan gambar tersebut bisa mewakili dari penjelasan yang akan saya sampaikan di video kali ini. Happy watching! Oh iya, sebelum nonton jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan juga komen. Halo teman-teman, kembali lagi nih di my YouTube channel. Di bab 2 kali ini kita akan belajar tentang mengapresiasi cerita sejarah. Langsung aja kita simak yuk. Pada bab ini kamu akan belajar yang pertama itu adalah A. Mengidentifikasi informasi dalam cerita sejarah. Kemudian yang B, menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah. Kemudian yang poin C, mengaitkan nilai-nilai dalam teks cerita sejarah dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian poin yang terakhir adalah menulis cerita sejarah berdasarkan pengalaman pribadi. Karena kita akan belajar tentang sejarah, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dulu nih, sejarah itu artinya apa sih? Coba kita lihat ya. Sejarah adalah sebuah kisah yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta atau kejadian pada masa lalu, yang menjadi latar belakang atas terjadinya sesuatu yang mempunyai nilai sejarah. Dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah kejadian yang terjadi di masa lalu, kemudian dimuatlah atau diangkat kembali cerita-cerita yang sudah lampau itu ke dalam sebuah cerita. Lalu bagaimana dengan teks cerita sejarah? Nah, teks cerita sejarah berarti sejarah yang dimuat berdasarkan tulisan. Atau sejarah itu kan memang kejadian yang sudah lampau, jadi memang kejadian yang nyata. Kemudian bagaimana sih orang-orang itu mengetahui sejarah? Maka dibuatlah suatu cerita atau dibukukan, sehingga orang-orang pada zaman sekarang bisa mengetahui sejarah yang telah terjadi di masa yang lampau. Lalu bagaimana sih ciri-ciri dari teks sejarah itu? Coba kita lihat ya. Ciri yang pertama adalah disampaikan secara kronologis. Maksudnya apa? Nah, maksudnya disampaikan berdasarkan urutan cerita. Jadi dari awal cerita sampai dengan akhir cerita. Jadi semuanya itu harus berurutan, tidak boleh loncat-loncat. Kemudian ciri yang kedua adalah berbentuk teks cerita yang diulang atau recount. Maksudnya di sini adalah kita bisa menulis kembali tentang cerita sejarah, bisa jadi kayak orang lain terlebih dahulu sudah membukukan suatu cerita sejarah tersebut, maka kita akan menyempurnakan karya tersebut. Atau bisa juga kita akan mengulang sejarah tersebut ke dalam sebuah tulisan. Lalu mempunyai struktur, orientasi, urutan peristiwa, dan juga reorientasi. Nah, 3 unsur ini memang harus ada di dalam sejarah. Kalau hanya ada 2 atau ada 1, berarti belum dikatakan sebagai teks sejarah. Lalu ciri yang selanjutnya adalah menggunakan konjungsi temporal. Nanti akan dijelaskan ya pada slide berikutnya. Kemudian ciri yang terakhir adalah fakta. Nah, sejarah pasti identically itu dengan fakta. Artinya apa? Berdasarkan kisah nyata. Struktur teks cerita sejarah. Dalam struktur ini biasanya yang paling sering digunakan adalah 3 poin tersebut. Yang pertama itu adalah orientasi, berarti akan memperkenalkan tokohnya itu seperti apa, kemudian tempatnya di mana. Lalu poin selanjutnya adalah urutan peristiwa, merupakan rekaman peristiwa sejarah yang disampaikan berdasarkan kronologis. Jadi seperti yang tadi dijelaskan, kronologis adalah menyampaikan cerita dari awal hingga akhir. Kemudian poin yang terakhir adalah
reorientasi. Nah, reorientasi ini akan memuat tentang komentar dari si penulis sendiri. Tetapi untuk komentar ini boleh ada dan juga boleh tidak, tergantung dari pengarangnya. Jika memang pengarang itu perlu untuk menambahkan ataupun mengomentari sesuatu, maka boleh ditambahkan. Tetapi jika memang tidak ada komentar apapun, maka tidak diperlukan untuk menambahkan komentar di dalam kolom reorientasi ini. Kemudian mengidentifikasi struktur teks sejarah. Nah, di dalam mengidentifikasi ini kita akan fokus nih terhadap 5 hal. Yang pertama itu adalah orientasi. Orientasi di sini akan berisi tentang pengenalan tokoh dan juga tempat. Contoh nih misalnya kayak cerita tentang Kartini, berarti kita akan menjelaskan siapa sih Kartini itu, kemudian latar yang akan terjadi atau latar yang akan diceritakan dalam kisah Kartini itu adanya di mana. Nah, disebutkanlah dalam orientasi ini. Kemudian konflik. Konflik di sini bukan langsung menuju ke masalah, tetapi konflik di sini baru kayak seperti masalah-masalah itu sudah mulai muncul. Nah, masalah di sini akan membebankan atau menjadi fokus utama terhadap si pemeran utama. Contoh nih, pemeran utamanya adalah R.A. Kartini, berarti masalah-masalah yang terjadi pasti akan melibatkan Kartini tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah klimaks. Klimaks di sini berarti masalahnya itu sudah mulai memuncak. Semua masalah sudah berkumpul menjadi satu. Semua masalah sudah sangat-sangat membebani si tokoh utama. Maka dinamakanlah sebagai klimaks. Selanjutnya adalah resolusi. Resolusi di sini adalah masalah-masalah tersebut sudah menemukan titik terang, sudah menemukan penyelesaian dari masalah yang terjadi. Terakhir adalah koda. Koda di sini bisa berisi tentang nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang. Mendata informasi dalam teks sejarah. Ketika kita ingin mendata teks tersebut termasuk teks sejarah ataupun bukan, maka ada hal yang harus diperhatikan, yaitu informasi dalam sebuah teks sejarah berfokus kepada yang pertama adalah fakta. Fakta berarti kisah yang nyata yang sudah terjadi dan benar apa adanya. Kemudian tokoh-tokoh yang terlibat itu benar atau tidak, sesuai atau tidak dengan sejarah yang sudah ada. Kemudian peristiwa yang terjadi apakah benar seperti itu ataupun cerita tersebut adalah bohong, maka tidak bisa dikatakan sebagai cerita sejarah. Kemudian latar, baik itu berupa tempat, waktu, dan suasana, semuanya itu harus sesuai dengan apa yang diceritakan oleh sejarah. Jangan sampai cerita-cerita tersebut, waktunya, tempatnya, orangnya, semuanya itu berlainan dengan fakta yang ada. Maka tulisan tersebut bisa dikatakan sebagai tulisan yang meragukan atau bukan dikatakan sebagai tulisan sejarah. Pengertian novel sejarah. Pertama, kita akan membahas dulu nih tentang novel-novel itu artinya apa, yaitu kisah imajinatif yang lahir dari pemikiran manusia sendiri. Sedangkan sejarah itu adalah kisah yang nyata. Nah, kedua hal ini berlainan, tetapi masih bisa disatukan. Coba kita lihat ya. Tulisan imajinasi ataupun fiksi yang memiliki tokoh, latar peristiwa, sejarah yang ditulis ke dalam novel. Sejarah akan diceritakan secara panjang lebar dan juga mendetail. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya gini, sejarah itu kan kisah yang nyata, sedangkan novel itu imajinasi. Nah, kedua subjek tersebut dijadikan satu. Jadilah sejarah akan ditulis ke dalam novel. Maksudnya, sejarah tetap memuat tentang sejarah, namun cerita tersebut akan dibumbui beberapa kisah yang imajinatif. Kalau seandainya sejarah itu ceritanya itu sebenarnya datar gitu, nggak ada yang wah gitu dalam cerita. Tetapi ketika dialihkan menjadi novel sejarah, maka cerita tersebut sudah akan berubah sedikit. Jadi tetap memuat tentang sejarah, namun dikembangkan lagi secara imajinatif. Jadi untuk menarik perhatian pembaca, unsur-unsur cerita sejarah akan memuat 5W1H atau biasanya dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai adik Simba, yaitu apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan juga bagaimana. Jadi semua teks sejarah akan memuat ke-6 poin tersebut. Jika dari ke-6 poin tersebut tidak ada, maka belum sempurna untuk menulis cerita sejarah.
menentukan hal-hal yang menarik. Di sini ada beberapa poin yang akan menjadi sorotan kita. Yang pertama itu adalah tokoh. Bagaimana sih tokoh tersebut? Apakah tokoh tersebut itu menarik? Menarik di sini bisa kita lihat seperti apakah tokoh tersebut itu sama seperti tokoh-tokoh yang lain ataupun sama dengan kehidupan orang pada umumnya. Jika tokoh tersebut mengalami suatu yang berbeda dengan kebanyakan orang, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai hal yang menarik. Misalnya, dalam usia 17 tahun seharusnya orang ini atau anak-anak SMA baru lulus sekolah, tetapi umur 13 tahun si anak A itu sudah lulus SMA, maka di sini adalah suatu hal yang menarik. Kenapa menarik? Karena pada umumnya orang lulus SMA itu adalah 17 sampai dengan 18 tahun, tetapi anak tersebut adalah 13 tahun sudah lulus SMA. Karakter berarti sifat yang melekat pada diri suatu tokoh. Karakternya itu seperti apa? Seandainya tubuhnya itu gede, tinggi, terus orangnya itu kelihatannya serem, tapi ternyata hatinya itu baik, ngomongnya juga lemah lembut. Kemudian adalah pemikiran. Saya ambil contoh di sini berdasarkan kisah R.A. Kartini. Jadi Kartini di sini adalah pemikirannya itu sangat berbeda dengan perempuan pada umumnya. Kalau dulu perempuan itu ketika sudah lulus sekolah dari tingkat yang pertama, maka mereka akan dinikahkan dan otomatis mereka tidak akan bisa melanjutkan pendidikannya. Nah, hal ini berbeda dengan pemikirannya Kartini. Bagi Kartini, untuk seorang perempuan itu harus belajar lebih tinggi ataupun setara dengan laki-laki, karena memang pendidikan itu sangat penting terutama untuk perempuan, karena perempuan akan mengajarkan suatu ilmu kepada anak-anaknya. Kemudian bisa juga ketika kita ingin mengetahui hal yang menarik, kita bisa membaca berdasarkan keseluruhan cerita. Nah, keseluruhan cerita di sini maka kita akan melihat semuanya dari tokohnya, latarnya, waktunya. Nah, kita akan meneliti apa sih yang berbeda dengan kejadian sejarah yang di masa lampau dengan kejadian sekarang. Adakah yang berbeda dari kedua masa tersebut? Ketika ada perbedaan, maka dapat dikatakan cerita tersebut merupakan yang menarik atau sudut pandang tersebut adalah menarik. Lalu kita akan membahas tentang B, menganalisis kebahasan cerita atau novel sejarah. Kaidah kebahasaan pertama adalah promina. Promina adalah suatu kata ganti berupa kata ganti tunggal maupun jamak. Kemudian frasa adverbial. Nah, dalam frasa ini akan memuat nih tentang suatu kejadian berhubungan dengan waktu dan juga tempat suatu kejadian yang terjadi di dalam sejarah. Lalu verba material. Nah, verba di sini adalah kata kerja yang dilakukan di dalam sejarah, misalnya seperti membaca, mencuci, mengepel, kemudian menulis. Lalu konjungsi temporal di sini menggunakan urutan dari peristiwa ataupun kejadian sejarah yang menggunakan kata kemudian, setelah itu, lalu. Nah, kenapa konjungsi ini dibutuhkan? Jadi untuk menyambungkan antara paragraf satu dengan paragraf yang lain, antara kalimat satu dengan kalimat yang lain, sehingga ketika kita membaca akan terjadinya suatu titik di mana ceritanya itu nyambung. Ketimbang kita tidak menggunakan kata konjungsi, maka ceritanya itu akan terjadi kayak gap. Ini ceritanya itu apa, kok nggak nyambung ya? Selanjutnya kita akan melihat perbedaan dari teks sejarah dan juga teks novel. Untuk teks sejarah akan memuat kisah yang berdasarkan dengan fakta. Dan fakta di sini wajib menyampaikan sesuatu itu apa adanya, sesuai dengan kejadian aslinya. Kemudian, hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lain perlu ditinjau kembali berdasarkan topografi ataupun kronologis kejadiannya. Kemudian dapat dibuktikan. Karena sejarah itu memuat fakta, berarti semua kejadian itu harus sesuai dengan kenyataan yang ada. Selanjutnya, kita akan membahas tentang novel sejarah. Ciri yang pertama adalah bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah ada. Jadi pengarang itu bebas jika memang sejarahnya itu mereka itu berperang melawan misalnya 500 orang, tetapi diimajinasikan oleh pengarang menjadi 1000 orang. Kemudian ceritanya itu imajinatif, jadi tidak pernah terjadi di dunia nyata. Kemudian imajinasi dan kemampuan
mencipta pengarang yang mewujudkan cerita sebagai sesuatu koherensi yang memiliki hubungan dengan situasi sejarah. Maksudnya, pengarang boleh menambahkan imajinasinya mereka, tetapi imajinasinya mereka itu harus berhubungan dengan kisah sejarah aslinya, tidak terkait pada fakta sejarah sepenuhnya. Jadi sejarah itu kan memang 100% real terjadi, tetapi ketika masuk ke dalam novel sejarah, maka ceritanya pasti akan sedikit berubah. Kemudian pelaku atau tokoh, hubungan, situasi, dan kondisi masyarakat dapat berasal dari imajinasi. Berarti bisa jadi nih, tokoh, tempat, ataupun segala sesuatu yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah, namun ditambahkan oleh si pengarang. Tujuannya itu agar lebih menarik. Tujuannya itu agar lebih menantang dalam cerita sejarah. Selanjutnya, pada bagian C, kita akan membahas tentang nilai-nilai yang terdapat dalam teks sejarah dengan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada 5 poin penting nih, biasanya nilai itu digunakan. Pertama adalah nilai budaya, nilai moral etika, nilai agama, nilai sosial, dan juga nilai estetika. Nah, kita akan lihat ya penjelasannya itu apa aja. Yuk, cek. Nilai pertama adalah nilai budaya, berarti nilai yang memuat tentang hubungan kehidupan bermasyarakat, peradaban, dan juga kebudayaan. Maksudnya gini, contoh, novel tersebut itu menceritakan tentang pernikahan yang ada di budaya Betawi. Kalau budaya Betawi itu kan biasanya ada namanya palang pintu. Nah, ketika ada unsur budaya yang tercermin di dalam novel ataupun dalam sejarah tersebut, berarti tujuannya adalah untuk melestarikan atau untuk memperkenalkan, oh budaya Betawi itu seperti ini loh kalau ingin menikah. Nah, kemudian nilai moral ataupun etika berhubungan dengan akhlak budi, bisa juga tentang baik atau buruknya sesuatu. Misalnya, jika sesuatu hal itu baik, maka akan diikuti oleh banyak orang yang ada di dalam cerita. Tetapi ketika sesuatu hal yang buruk, berarti nanti dia akan mendapatkan ganjarannya. Contoh nih, korupsi itu kan tidak baik, maka di akhir cerita pasti sang koruptor itu akan menerima hukuman. Kemudian yang selanjutnya adalah nilai agama, berarti nilai yang berhubungan dengan agama. Misalnya kayak sholat, kemudian puasa, itu kan sesuatu hal yang berhubungan dengan agama. Kemudian nilai moral, nilai yang berkaitan dengan tata pergaulan antara individu dengan masyarakat, antara individu dengan individu, antara masyarakat dengan masyarakat. Contoh nih seperti kehidupan bertetangga, ketika kita ingin meminjam barang, boleh nggak sih kita tuh diemin aja barangnya di rumah kita dan kita nggak pernah balikin. Tuh, berarti kita kan memang harus mengembalikan. Bagaimana cara kita itu agar hidup rukun dengan tetangga kita. Kemudian selanjutnya adalah nilai estetika. Berarti nilai yang berkaitan dengan keindahan yang digambarkan oleh pengarang dalam penyajian suatu novel. Selanjutnya, pada bagian D, kita akan membahas tentang menulis cerita sejarah berdasarkan pengalaman pribadi. Pertama, kamu harus memilih tema yang sesuai ataupun yang dekat dengan kamu, yang kamu kuasai. Kemudian, kerangka disusun berdasarkan kronologi, sebab akibat, tindakan tokoh, urutan tempat, dan juga peristiwa. Nah, literatur di sini berarti kita membutuhkan sumber-sumber berdasarkan buku ataupun jurnal ilmiah, pokoknya sesuatu yang sudah dibuktikan, sesuatu yang sudah valid. Jangan sampai kamu menggunakan sumber yang hanya kayak kan banyak nih yang ada di dalam internet ini, sumbernya itu beberapa sumber yang di copy paste. Nah, jangan sampai kamu mengambil sumber-sumber tersebut. Kemudian, kembangkan menjadi teks, dari kata menjadi kalimat, dari kalimat menjadi paragraf. Kemudian cermati lagi struktur penulisan. Setelah kamu selesai semuanya, maka kamu teliti ulang tulisan kamu sudah betul atau belum. Novel sejarah dikategorikan sebagai novel rekon ataupun novel ulang. Berarti novel yang kita recycle lagi, novel yang kita buat ulang lagi agar lebih menarik. Pertama, berdasarkan kisah pribadi, berarti kita menuliskan secara langsung pengalaman-pengalaman yang telah kita lewati. Kemudian faktual itu adalah suatu novel yang berdasarkan kisah nyata, yaitu memerlukan bukti fisik seperti eksperimen ilmiah, jurnal warta, ataupun catatan kepolisian. Kemudian imajinatif berarti kisah faktual itu dihayalkan berdasarkan imajinasi dari si pengarang. Jadi tergantung kepada kreativitasnya pengarang sendiri.
Nah, itu dia penjelasan tentang teks sejarah. Nah, sumber ini aku ambil dari beberapa referensi, yaitu seperti buku dengan juga blog yang terdapat di dalam internet. Nah, untuk penjelasannya kurang lebih seperti itu. Cuman kalau untuk bahasa Indonesia sendiri, dia tidak akan membebani kayak kamu tuh harus menguasai dari teorinya, enggak, tapi lebih banyak untuk ke latihan-latihan soal. Semoga video kali ini bermanfaat untuk semuanya, terutama untuk yang kelas 12. Terima kasih.